Mari berdoa. Allah dan berkata dalam kerajaan serta dan bersyukur dengan Bapa karena Kau boleh mempertemukan kami lagi di semua berkat guru di ruang kelas 12 hari ini untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini, seperti kegiatan belajar mengajar mata pelajaran untuk seluruh kegiatan mata pelajaran fisika kami pada hari ini, agar supaya itu boleh berawal dan berakhir seluruhnya dengan tinggal yang menjadi atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami pasrahkan. Amin. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Oke, apa kabar di pagi ini? Sekali lagi, apa kabar di pagi ini? Nah, sekali lagi, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Oke, Ibu berharap juga demikian. Dan ini Masya sehat? Sehat. Oke. Tidak ada keluhan apa-apa lagi? Oke, sehat. Oke, hari ini sebelum mulai Ibu ambil absen, cek kehadiran. Dan perlu Ibu sampaikan sesuai informasi bahwa di kelas ini 12.1 ada satu siswa karena melanggar aturan sekolah, maka siswa yang bersangkutan dikenakan disiplin sekolah, diskors 3 hari. Jadi atas nama Smart. Jadi karena melanggar aturan sekolah, maka siswa yang bersangkutan atau teman kalian atas nama Smart itu diberi pendisiplinan dalam bentuk diskors di rumah selama 3 hari. Untuk hari ini yang Abraham ada? Oke, Anissa, Beverly, Chelsea, Devinci, Dian. Ini Dio Alberto juga sementara dalam pembinaan guru pembimbing BK karena melanggar aturan sekolah dan saat ini berada di ruang BP untuk bersama dengan orang tua proses pembimbingan karena melanggar aturan sekolah. Dirli, Hadir. Esther, Fea, Feren, Gloria, Hana, Harvey, Heloni, Injilia, Jesely, Kayla, Lara, Muhammad Al-Ghazali, Mutiara, Mirelio, Nabila, Rahel, Isin, Rafael, Renata, Safira, Smart sementara diskors, Salsabila, Feibe, Masyanda, Ekaristi. Oke, sebelum kita mulai materi kita yang waktu minggu lalu Ibu sampaikan, orang akan membahas materi tentang hukum 2 Kirchhoff dan hukum Ohm yang sambungan dari materi sebelumnya. Mari sama-sama di saat ini orang buat kesepakatan kelas untuk pembelajaran kita di hari ini agar proses pembelajaran kita boleh berlangsung dengan baik. Bolehkah demikian? Boleh. Mari kita buat kesepakatan kelas secara bersama-sama dan saat ini Ibu akan sampaikan beberapa yang menjadi pemikiran Ibu untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Nanti selanjutnya kalau ada yang akan ditambahkan atau ada yang akan dikurangi untuk
pendapat ibu di saat ini, mari orang bahas sama-sama. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang ibu tawarkan kepada kita saat ini untuk proses pembelajaran kita di hari ini. Silakan kalian baca. Bisa kelihatan yang di belakang, Abraham bisa, Devin, Dirli bisa? Bisa. Oke, ini kesepakatan kelas untuk dari ibu. Silakan dibacakan. Oke, silakan baca. Terus ada yang akan Bu, untuk poin ini mungkin tidak perlu atau ada yang akan ditambahkan, silakan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Tentu sesuai dengan kalau hari ini orang jam kedua, berarti jam keduanya dimulai pukul berapa? Pukul berapa? 07.40. Jadi hadir tepat waktu. Jadi 07.40. Kemudian poin kedua apa? Menjelaskan semua memperhatikan. Kira-kira itu bisa enggak? Jadi poin ini kalau menurut hemat ibu, memperhatikan dalam hal ini berarti fokus. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Lagi kalau beberapa waktu lalu, kenapa ibu buat kesepakatan yang kedua ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang sering tidak menahan diri sehingga saat proses belajar mengajar berlangsung, makan. Kalau cuma minum itu masih boleh ibu pendapat. Tapi kalau makan gula-gula, makan cookies, itu mungkin tidak akan memusatkan orang perhatian dalam menyimak apa yang disampaikan oleh ibu. Bisa diikuti untuk poin kedua, orang sepakati bersama, bisa berarti memperhatikan dalam hal ini fokus. Tidak ada kegiatan yang lain. Baru poin yang ketiga, bisa dibacakan untuk kita semua satu orang. Rafael bisa? Bisa. Poin ketiga. Menggunakan HP pada saat diizinkan guru dan untuk keperluan pelajaran. Oke, itu dalam arti kalau ibu tidak izinkan untuk menggunakan handphone, memegang handphone, berarti handphone tidak ada di dekat jangkauan orang. Karena ketika handphone ada di dekat jangkauan orang pemata dengan tangan, ketika dapat notif langsung refleks to mau ambil, refleks untuk mengambil benda itu, sehingga ketika ibu tidak mengizinkan untuk menggunakan handphone berarti dijauhkan dari jangkauan kita. Kemudian kalaupun ibu memberikan kesempatan untuk menggunakan handphone untuk keperluan pelajaran, silakan, tapi jujur dengan diri sendiri, orang tidak membuka hal-hal lain selain apa yang diinstruksikan oleh ibu. Bisa diikuti untuk kesepakatan pada poin yang ketiga? Bisa. Oke. Keempat, menghargai waktu pelajaran. Apa maksudnya itu? Kalau menurut kalian maksudnya menghargai waktu pelajaran itu apa? Bisa ada yang memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan ibu untuk poin yang keempat untuk terangkai kesepakatan? Bisa Mirel ya? Menghargai waktu pelajaran. Iya Mirel? Kalau dari saya, menghargai waktu pelajaran itu misalnya mungkin saat guru menjelaskan, kan itu kalau misalnya orang mau izin atau mau minta apa, pasti itu ibu menjelaskan itu akan terpotong. Berarti itu waktu yang sudah boleh ibu gunakan untuk menjelaskan terpotong dengan beberapa orang yang minta izin secara terus-menerus. Jadi menurut saya itu lebih baik setelah dulu menjelaskan mungkin baru terang boleh izin mungkin Iya. Oke, terima kasih Mirel, begitu. Jadi menghargai waktu pelajaran mari orang gunakan. Jadi kalau waktu jam ibu di hari ini ada 2 jam, berarti orang hargai waktu itu dengan tidak melakukan sesuatu yang akan mengganggu waktu pembelajaran itu.
sama dikatakan tadi oleh Mirel, mungkin ibu boleh menyelesaikan beberapa hal yang harus ibu jelaskan, tapi ada beberapa yang minta izin, atau juga ada beberapa yang melanggar aturan dengan mungkin bercakap-cakap dengan teman, sehingga membuat ibu harus menegur, mengingatkan. Itu juga orang tidak menghargai waktu pelajaran. Dan orang harus hargai waktu pelajaran, yaitu jam berapa orang mulai, jam berapa orang selesai. Boleh orang sepakati untuk poin keempat? Boleh. Sekarang poin yang kelima. Poin kelima, menjaga kebersihan. Nah, tentu kalau di kelas ini ibu perhatikan, kalau untuk masalah kebersihan tidak bisa diragukan lagi. Semua oke, semua yang bertugas menjalankan tugas dengan baik. Berarti untuk kesepakatan kelas yang kelima, oke semua kan? Oke, yang paling terakhir itu yang dari ibu, menyelesaikan tugas tepat waktu. Atau dalam hal ini bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Apapun tugas yang diberikan, baik tugas yang harus dikerjakan di kelas, baik secara pribadi atau kelompok, ataupun yang harus dikerjakan di rumah, bisakah diselesaikan tepat waktu? Bisa? Bisa? Oke, dari ibu ini ada 6 poin yang ibu tawarkan untuk kita kesepakatan kelas bersama. Ada yang ingin menambahkan? Sudah? Berarti ini yang akan torang selalu jadikan patokan ketika torang akan belajar, khususnya untuk hari ini. Bisa? Oke. Sekarang untuk materi di saat ini, seperti yang tadi ibu sudah sampaikan, orang akan membahas lanjutan dari materi waktu minggu yang lalu, yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff. Siapa masih ingat hukum 1 Kirchhoff yang orang belajar minggu lalu? Konsepnya seperti apa, bunyinya seperti apa untuk hukum 1 Kirchhoff? Ada yang bisa menyampaikan? Masih ingat apa yang disampaikan ibu waktu materi yang lalu tentang hukum 1 Kirchhoff? Anissa bisa? Nah, silakan. Apa yang terang bahas di hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus listrik yang menuju suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Oke, itu untuk hukum 1 Kirchhoff. Jadi teringat bahwa jumlah semua kuat arus yang masuk ke satu titik percabangan akan sama dengan nilainya ketika kuat arus itu keluar dari titik percabangan. Itu juga dasar hukum 1 Kirchhoff, itulah yang akan orang pakai dalam orang akan membahas materi tentang hukum 2 Kirchhoff dan hukum Ohm. Oke. Tujuan pembelajaran kita di materi ini, boleh sama-sama memperhatikan, tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik dapat menganalisis terjadinya arus listrik dan hukum Ohm dalam rangkaian listrik tertutup. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Jadi peserta didik dapat menganalisis terjadinya arus listrik dan hukum Ohm dalam rangkaian listrik tertutup. Ini yang orang akan capai di materi ini. Oke, sekarang orang mulai dengan mengingatkan kembali bahwa untuk hukum 2 Kirchhoff itu tidak lepas dari rangkaian hambatan seri dan hambatan paralel. Jadi mengacu di konsep ini. Jadi rangkaian hambatan seri pada hambatan listrik itu, dalam hal ini rangkaian listrik tertutup, ibu katakan waktu lalu bahwa rangkaian listrik pada fisika itu ada rangkaian listrik tertutup dan ada rangkaian listrik terbuka. Ketika rangkaian listrik itu tertutup berarti istilahnya itu arus listriknya jalan atau ada listrik di dalam rangkaian listrik itu kalau tertutup. Kalau terbuka itu terang istilah off, berarti tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik.
Nah, ini ada beberapa syarat ketika hambatan itu orang susun secara seri. Jadi, ini ada 3 hal penting ketika rangkaian itu orang susun secara seri. Ini ada pertama itu dikatakan bahwa arus yang mengalir di setiap hambatan listrik itu pasti sama besar. Jadi ingat, kalau rangkaian hambatan itu orang susun secara seri, nanti sebentar ini orang akan praktekkan dalam percobaan sederhana untuk rangkaian listrik tertutup. Kita akan coba sama-sama lewat kegiatan diskusi kelompok. Jadi ini hal penting yang harus diperhatikan kalau kita akan menyusun rangkaian hambatan itu secara seri. Karena dalam fisika ada 2 jenis hambatan kan, ada hambatan disusun secara seri dan hambatan disusun secara paralel. Oke, itu ada arus listrik yang mengalir di setiap hambatan listrik itu sama besar. Itu nanti dapat orang lihat pada rangkaian listrik. Baru yang kedua dikatakan syarat yang kedua yaitu besar tenggagan totalnya sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi kalau misalkan hambatan itu orang dah susun pada rangkaian listrik itu ada 3, berarti hambatan totalnya itu jumlah dari ketiga tegangan listrik itu. Baru yang berikut penjelasan yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu besarnya hambatan pengganti susunan seri itu dijumlahkan semua hambatan yang ada. Itu untuk hambatan yang disusun secara seri. Sekarang kita lihat untuk hambatan yang disusun secara paralel. Nanti ini orang akan praktekkan sebentar di kegiatan diskusi kelompok. Baru ini syaratnya, dan kalian juga harus perhatikan bagaimana itu hambatan disusun secara paralel dan hambatan disusun secara seri. Untuk hambatan disusun secara paralel modelnya seperti ini, karena nanti sebentar kalian dalam diskusi kelompok, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menyusun rangkaian listrik sederhana dalam bentuk susunan seri dan dalam bentuk susunan paralel. Dan kalian akan melihat perbedaan yang akan terjadi dalam percobaan sederhana kalian di diskusi nanti. Nah, ini gambar rangkaian kalau disusun secara paralel modelnya seperti ini. Kemudian ada syarat juga seperti halnya dengan hambatan disusun secara seri, ada juga syaratnya. Ini juga berlaku ada 3 syarat yang diberlakukan, yaitu beda potensial pada setiap hambatan listrik itu sama. Kalau tadi yang sama apanya? Kuat arus listriknya yang sama kalau itu disusun secara seri. Kalau disusun secara paralel yang sama apa? Beda potensial. Kalau orang dia bilang itu beda tegangan listriknya, atau boleh disebut juga beda GGL-nya, gaya gerak listriknya juga beda. Itu sama. Baru kedua di sini dikatakan kuat arus listrik total antara titik A dan B merupakan mana tuh titik, ini tuh titik percabangan yang tadi hukum Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff udah bilang ini tuh titik percabangan. Kalau di gambar ini yang titik percabangan ini A, B. Jadi titik percabangan A itu arus masuknya. Kalau titik percabangan B itu arus keluarnya. Itu jadi tadi Ibu katakan bagian dari hukum 2 Kirchhoff itu sambungan dari hukum 1 Kirchhoff. Konsepnya dari situ. Jadi dia ada keterkaitan. Nah, kuat arus listrik total antara titik percabangan A dan B merupakan jumlah kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Jadi ini cabang, ini cabang, ini cabang. Jadi kalau pada hambatan paralel, DP jumlah itu sebaku tambah atau dijumlahkan I1, I2, dan I3. Kalau tadi disusun secara seri, nilai I-nya itu sama. Kalau ini dijumlahkan. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu dikatakan kalau orang mau cari DP hambatan pengganti totalnya, ini hambatan kalau di gambar rangkaian listrik selalu Ibu katakan kalau pada rangkaian listrik besarnya
besaran-besaran yang dikatakan itu tidak dinyatakan lewat kata-kata. Contoh hambatan, tegangan, atau arus, tapi dinyatakan lewat lambang atau gambar. Jadi kalau hambatan itu digambarkan seperti ini pada rangkaian. So, Nana tulis lagi hambatan, tapi dinyatakan lewat gambar. Nah, untuk mengganti mencari tahu besarnya hambatan pengganti secara paralel, rumusnya itu sudah ada di papan, kalian bisa perhatikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, mari kita buat kelompok dan ada tugas yang akan kalian selesaikan secara berkelompok dengan orang diskusikan bersama-sama bagaimana kalian dapat menyusun rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan konsep yang tadi. Rangkaian itu disusun secara seri dan rangkaian itu disusun secara paralel. Kemudian mari orang perhatikan apa yang akan terjadi jika susunan dari rangkaian listrik sederhana itu orang susun secara seri dan orang susun secara paralel. Oke, kita buat kelompok sesuai dengan kelompok yang lalu. Ada berapa kelompok yang dibentuk? 5. Silakan duduk sesuai kelompok yang ada dan silakan masing-masing kelompok menyiapkan alat-alat yang akan orang gunakan untuk diskusi kita di saat ini. Sambil itu Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian akan kerjakan apa yang didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Ini sama Rena di situ, terus pengen apa pele di sini boleh? Pak Fer, ini dong PL KPD. Boleh. Kan Bapak Ferry tahu tadi kita tuh rangkaian listrik, bukan tahu tadi kita tahu banyak. Oke, semua fokus, diperhatikan. Ini ada satu hal lagi yang Ibu mau jelaskan untuk hukum 2 Kirchhoff. Ini. Jadi perhatikan ini untuk hukum 2 Kirchhoff-nya, karena ini yang akan orang buktikan sama-sama di kegiatan pembelajaran. Yaitu perhatikan di papan, ini hukum 2 Kirchhoff berbunyi, Hana bisa bacakan untuk kita semua. Untuk hukum 2 Kirchhoff-nya, Kendall, silakan bisa bantu Ibu untuk membacakan hukum 2 Kirchhoff-nya. Hukum 2 Kirchhoff merupakan hukum kekekalan energi pada rangkaian tertutup yang berbunyi jumlah keseluruhan tegangan listrik atau beda potensial pada suatu rangkaian listrik tertutup besarnya sama dengan 0. Oke, jadi ingat, perhatikan baik bahwa syarat hukum 2 Kirchhoff itu bisa terjadi kalau ini ada dikatakan jumlah keseluruhan tegangan listrik atau beda potensial atau tadi Ibu sampaikan GGL, gaya gerak listriknya pada suatu rangkaian tertutup itu jumlahnya itu sama dengan 0. Baik, jadi ketika besar perbedaan dari seluruh beda potensial itu sama dengan 0, maka pasti rangkaian listrik itu akan berfungsi dengan baik atau fungsinya itu jalan. Kemudian di sini ada rumusnya. Ini dikatakan hukum 2 Kirchhoff itu dinyatakan dengan persamaan matematisnya, yaitu sigma E. Sigma E itu tuh yang Ibu sampaikan tadi tuh, E itu tuh GGL, gaya gerak
listrik. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Itu ada syaratnya. Untuk rumus ini ada syaratnya. Coba perhatikan, kalian buka buku paket yang sudah ada di kalian semua. Itu buka di halaman ya, masuk halaman 62 di buku paket. Itu syarat untuk orang mau memakai hukum 2 Kirchhoff ini pada rangkaian listrik tertutup. Kalau di gambar yang Ibu tampilkan ini rangkaian listrik tertutup 2 loop, itu ada 3 syarat yang harus orang perhatikan. Kelompok 3 di mana? Oke. Bisa satu orang bacakan untuk kita. Syarat pertama ada di halaman 62. Ada di halaman 62. Syarat pertama untuk orang menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini kayak tadi orang sebelum mulai pembelajaran ada aturan tuh lewat kesepakatan kelas. Nah, begitu juga dengan rumus hukum 2 Kirchhoff ini ada aturan dalam orang menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi ada aturannya. Aturan yang pertama bisa kelompok 3 satu orang untuk membacakannya pada kita semua saat ini. Aturan yang pertama apa dikatakan? Dikatakan bahwa aturan yang pertama, jika arus listrik searah dengan arah putaran loop, maka tandanya positif. Namun, jika arus listrik tidak searah dengan putaran loop, maka tandanya negatif. Oke, jadi untuk poin ini nanti itu orang akan dapati ketika selesai orang menghitung nilai I-nya. Jadi kalau sama seperti di papan ini, jadi kalau kalian bisa melihat gambar yang di papan ini yang arah putaran loop. Jadi arah putaran loop ada yang searah dengan arah putaran jarum jam dan ada yang berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Jadi kalau ketika orang tentukan sendiri, jadi arah putaran loopnya, Dirli boleh perhatikan arah putaran loopnya kalau orang buat searah dengan putaran arah jarum jam, kemudian I-nya ini hasilnya bertanda negatif, maka berarti orang salah menentukan arah putaran loopnya. Jadi orang tinggal mau putar arah putaran loopnya. Jadi tapi kalau ketika orang hasilnya didapat positif, maka berarti orang tepat dalam menentukan arah putaran loop. Kelompok 5 bisa bacakan untuk aturan yang kedua satu orang. Chelsea, iya silakan Chelsea. Oke, terima kasih Chelsea. Jadi untuk ini perhatikan yang tadi Ibu sampaikan GGL-nya beda potensial. Jadi kalau terang perhatikan ini arah putaran loop. Jadi berarti untuk loop pertama semua perhatikan. Harvey boleh. Nah, arah putaran loop ini seperti ini. Jadi ketika orang putar ini yang GGL. Ini yang GGL kan? Loop ini loop pertama. Ketika orang putar kemudian kita bertemu dengan ini masih ingat kalau tanda ini tanda dari besaran apa? Beda tegangan. Kalau garisnya pendek itu kutub apa? Negatif. Kalau garis panjang tandanya kutub positif. Jadi ketika kita putar dan kita dahului dengan kutub negatif, maka nilai E-nya itu bertanda apa? Negatif. Kemudian putar lagi. Di sini ada nilai E kan? Ketika orang jumpai pertama kali kutub negatif, maka nilai E-nya itu bertanda negatif. Begitu juga sebaliknya di loop 2 begitu juga. Orang ikut putaran arah loopnya. Jadi kalau ketika orang jumpai lebih dahulu negatif, berarti E-nya bertanda negatif dan seterusnya. Bisa paham ini? Mari konsep ini orang akan terapkan di percobaan yang kalian akan kerjakan. Nanti sebentar ketika kalian salah menentukan kutub positif dan negatif ke sumber tegangan, maka Ibu jamin lampunya tidak akan menyala.
Dan itu akan kalian buktikan di kelompok masing-masing. Boleh? Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja masing-masing dapat. Ini berapa orang? Ini. Jadi kalian kerja kelompok, tapi hasilnya dikumpul secara mandiri. Lagi juga Indri panjang bajunya kata-kata. 6. Bagi 7 Veron. Berapa? Berapa Muli? 5. 6 lainnya. Cover akan di belakang. 2 apa? 6. Oke, silakan baca dulu kegiatan yang akan kalian kerjakan. Dan untuk gambar rangkaian, Oh, doang dapat sama. Mirel, Bagaimana ini? bisa pinjam spidol. Cepat. Apa? Oh. Oke, baca dulu LKPD yang diberikan. Chelsea ada lebih itu. Oke, baca dulu kegiatannya. Seteng. Seperti gambar ini ya. Coba lampunya kalian akan susun secara seri seperti ini. Jadi buat rangkaian listrik sederhananya itu kayak di gambar ini. Pakai stove. Kalau ibu gambar begini, ini gambar apa? Ini lambang dari apa? Seru. Apa Dirli? Saklar, betul sekali, saklar. Kalau ibu gambar ini gambar dari, lambang dari apa? Gambar dari apa? Baterai atau sumber tegangan. Oke, bagus. Tegangan listrik. Berarti lambang-lambang dari rangkaian listrik, setahu kan? Oke, ini gambarnya seperti ini untuk rangkaian listrik, rangkaian serinya. Jadi kalian akan buat seperti ini untuk yang kalian akan praktekkan di kelompok. Boleh ikut ini? Silakan kalian buat sesuai kreasi masing-masing dari kelompok. Silakan, alat dan bahan sudah sedia. Nah, enggak, betul ini. Karena ini kan mau ambilkan DP kutub positif dan negatif. Jadi itu cuma mau saya ketika mau saya hubung dengan baterai. Mar kalau mau saya sambung-sambung DP lampu, nah enggak perlu mau biar sembarang kabel enggak apa-apa. Jadi coba buat seperti ini. Bil yang gunting bil. Iya, jadi mesti kupas dia. Ini masih bagaimana ini? Sudah, itu sudah kan sebagi. Jadi sambung di sini semua. Ini kan ada ya, ini ya. Tuh ini sambung di ini mesti baku sambung dengan kabel-kabel. Kamu yang Seri 2. yang seri 3 ya. Ini seri 3. So itu 6 tuh ibu udah suruh. Cuma kok pendek tuh mau ambil kamera ada hitam, kalau tuh lain kan sembarang kabel. Kalau coba lihat sini. Jadi yang kabel yang kalian harus perhatikan yang hitam dan merah. Jadi tuh hitam dan merah itu yang mau dihubungkan di sini toh. Jadi di sini lampu. Ini saklar tuh dari saklar ke sini dengan dari sini muka lampu sini dia mesti beda warna. Jadi mesti misalkan ini ngoni so ambil merah, berarti di sini mesti ambil hitam. Kalau tuh mau sambung di sini, mau sambung di sini mana-mana kabel, nah apa-apa. Yang penting yang perlu kalian bedakan cuma yang mau sambung di sumber tegangan. Jadi mau sambung di sumber tegangan, ini mesti di sini kau ambil warna merah,
Berarti yang kabel di sini mesti yang hitam. Kalau dua-dua merah nak mau menyala tuh lampu. Kalau dua-dua hitamnya nak mau jadi. Itu waktu lalu ibu bilang tuh perbedaan sumber tegangan itu yang menentukan dia mengalir itu muatan listrik. Coba. Cuma sambung-sambung begini dan dek. Ini kan tuh coba lihat. Ini hitam. Jadi itu salah atau berarti itu benar? masih sambung di sini merah. Oke, siap Ibu. Nah boleh dua-dua hitam. Kalau dua-dua hitam nak jadi kok ya cuma sambung-sambung. Ini saya sambung di sini, sambung di lampu. Malahan justru kalau tuh rangkaian seri lebih gampang. Kalau rangkaian seri ini cuma mesti sambung tuh lampu begini. Jadi ya ini toh coba perhatikan. Nah, coba ibu. Jadi ini Keluar dulu ini sunak balem. jadi cuma coba ini tuh Mirel ya. Ini lampu taruh di sini. Ini seri. Cuma mau ambil ini coba. Coba Mirel udah gunting. Ibu semua gunting ini. Sopangoni. Ini kan sejadi. Ini isi masuk asal-asal tuh Ibu. Iyo. Cuma saya masuk di DP sini dan ya ini. Kan ini tuh DP mau muncul akan tuh arus listrik di sini. Siap. Saya masuk di mana itu ya? Lampu atau di mana? Itu ya. Kasih di logika dah. Begini, ibu mau bikin yang seri. DP tegangan mesti besar kalau begitu. Sekarang ini. Coba bagi dua. Coba Mirel bagi dua ini. Ini Jo Mirel. Ini kan paralel tuh ini. Ini ibu bikin yang seri. Saklar. Ini jadi sudah sebagi dua. Oke, jadi ini kasih lampu begini. Ini bagi dua lagi. Nah, bagi dua semua. Kong tuh merah dan hitam mesti sendiri di sini dulu. Ini lagi bagi. Ibu, ini mau bikin rangkaian seri lebih gampang. Jadi kurang Oke, ini toh, ini lampu ini. Ini. Oke. Sudah toh, sekarang ini. Dua-dua sambung di sini, kong di sini tuh saklar. Ibu pes saklar semua taruh sini. Kong taruh le saklar satu. Ini sambung di sini. Ini rangkaian seri. Ini dah. Baterai di mana Ibu? Baterai kan semua sambung di sini. Nah, ini saklar dulu. Saklar dulu. Kong berarti tarik kabel. Kong berarti kalau di sini so pakai merah, di sini mesti pakai hitam. Coba bikin. Ini cuma bagi teh. Ini tuh begini. Oke. Eka berarti ibu di sini Eka foto. gunting. Jadi itu kabel yang mau potong, ikut tuh ukuran ini. Jadi kemana tuh lampu? Jadi kalau ini pasang lampu di sini, ini Satu di kita mau pakai sini, di apa kan? ini di sini. Jadi tuh kabel dari sini, deng. Ini ikut tuh jarak ini. Oh, ini di sini toh, berarti kabel ini. Ini berarti kalau ini saya pakai hitam di sini mesti merah. Kalau di sini sembarang kabel. Ini sejadi ini. So kurang mau sambung. Nah itu so kurang mau sambung. Bikin dulu begini kok mana PK baterai. Coba minta. Yang apa? Guys, mau nih PK baterai bikin coba gini supaya nak bapak goyang. Lem dulu dong. Pakai saklar kok dia di sini. Kalau paralel agak lebih rumit sedikit. Gini tuh Ibu. Mana mulai. wadah? Karton. Mau lem? Iya, nak apa?
Coba ulang, putar-putar. Kita pasang. Coba, itu so pasang. Mau jadi ahli listrik kita. Ya, tong pemekanik kok kenapa? Dia rusak semua ini. Kaki ini sudah rusak. Coba gantiin. Oh, dia bisa kelar mana? Mana lihat tuh mau buka ya? Ini mau buka. Kaki dia bisa kelar. Pasang. Kok pasang ini? Masuk ini harusnya jadi lah. Coba ganti DP saklar. Ini semua kabel hitam. Kecuali yang mau sambung ke sini merah itu. Coba suar tepuk tangan. Tepuk tangan kelompok 3. Yes. Sekarang lem jolem. Jadi enggak? Mana? Mana? Ibu sudah. Mana coba bisa buktikan enggak? Nanti ini boleh tahan dengan lakban. Mana? Sudah. Sudah, aku nyala tadi. Dari tadi kelompok berapa? 3, ini kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5 jadi. Oke, sekarang tahan saja bikin bagus di kerangkaian. BP kabel forsak, kabel hitam dan merah gitu. Oh my god. Semua siapa? Observasi lagi rekam. Oh iya. Jadi di sini merah, di sini hitam. Coba putar. Punya satu kapasitas sampai sini. Oh, ibu punya nanti. Berarti di DP ini juga di bawah sini. Saya susun jadi pelan-pelan. UN pinter-pinter kan. Maaf, makasih. Ibu sudah datang ke sini suami itu laptop Iya. besok kumpul. Oh, desuk kumpul. Padahal belum. Merah negatif atau positif? Untuk kegiatan pembelajaran kita di saat ini dengan judul apa tadi? Apa yang turun udah bahas tadi? Materi tentang sekali lagi materi apa yang turun udah bahas hari ini? Oke, hukum dua Kirchhoff dan hukum Ohm. Masing-masing kelompok sudah mendapat pengalaman bagaimana berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk saat ini silakan perwakilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 karena yang tadi duluan selesai kegiatan prakteknya itu kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompok kita di saat ini. Oke, silakan Anissa, perwakilan dari kelompok 3. Oke, kelompok lain silakan memperhatikan. Kelompok lain silakan memperhatikan Mutiara, Jesli. Silakan kelompok 3 hasil kesimpulan kita di saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi buat kelompok kami kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentunya pembelajaran memahami hukum dua Kirchhoff dan juga kita bisa memahami dan merangkai rangkaian listrik secara seri dan juga paralel. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan masuk bab ketiga dengan judul medan magnet. Jadi minggu depan kita akan belajar medan magnet. Silakan kalian di rumah membaca referensi-referensi baik di buku cetak yang ada ataupun dari internet. Materi yang akan orang bahas minggu depan adalah materi medan magnet. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Kiranya minggu depan orang boleh lagi waktu dapat di kelas ini untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu pelajaran medan magnet. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk yang akan mendapatkan reward di pertemuan ini kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 berdiri, nanti Ibu akan berikan reward.
dipimpin oleh Heloni. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar fisika, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat tuntunanmu sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran fisika kami boleh berlangsung dengan baik. Kiranya apa yang telah kami praktekkan dan kami ketahui tentang materi-materi fisika tadi dapat tertanam dalam pikiran kami dan tidak ada pemeran kami dalam namamu kami berdoa. Amin. Siapkan, terima kasih. Terima kasih Ibu.